Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Zahra dan juga teman-teman MK8B semua. Perkenalkan, saya Amanda Aisyah Moniquinha dari kelompok 2. Hari ini saya akan membahas mengenai wawasan Nusantara. Secara konsepsional, wawasan Nusantara atau yang biasa disebut Wasantara adalah wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Wawasan nasional sendiri yaitu cara bagaimana suatu bangsa memandang tanah air dan lingkungannya. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara atau Wasantara adalah suatu konsep politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka suatu wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, lautan, dan juga udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup yang satu dan juga utuh. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia yang didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan juga secara terminologis. Yang pertama, ada pengertian wawasan Nusantara secara etimologis. Nah, kata wawasan berasal dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Jadi, wawasan artinya adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Sedangkan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu Nusa dan juga Antara. Dalam bahasa Sanskerta, Nusa berarti pulau atau kepulauan, dan Antara berarti yaitu pulau, seberang, atau luar. Maka, penggabungan kata Nusa dan juga Antara yang menjadi Nusantara itu berarti adalah kepulauan yang dipisahkan oleh laut. Nah, secara terminologis ada beberapa pendapat mengenai wawasan Nusantara. Yang pertama, ada menurut Prof. Dr. Wan Usman, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan juga tanah airnya sebagai negara kepulauan yang memiliki aspek kehidupan yang beragam. Nah, yang kedua ada dalam GWHN 1998, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan juga sikap bangsa Indonesia tentang diri dan juga lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, yang ketiga ada menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat oleh Lemhanas tahun 1999. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan juga lingkungannya yang serba beragam dan juga dinilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pendapat yang tadi sudah saya jelaskan, maka bisa disingkat secara sederhana, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan juga lingkungannya. Diri yang dimaksud di sini adalah diri bangsa Indonesia dan juga Nusantara sebagai tempat tinggal lingkungannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat dari wawasan Nusantara. Kita kan sudah memandang bangsa Indonesia ini dan juga Nusantara sebagai satu kesatuan. Maka, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan juga kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan juga kesatuan wilayah nasional. Bangsa Indonesia dari aspek sosial dan budaya yang beragam serta segi kewilayahan yang bercorak Nusantara kita pandang merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam GWHN disebutkan wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dan juga Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara sendiri berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan kepada tujuan masa depan. Visi bangsa Indonesia yang sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu, dengan wilayah yang satu dan juga utuh. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya.
Untuk pembahasan selanjutnya mengenai konsepsi wawasan Nusantara akan dijelaskan oleh teman saya, Alifa Yasmin Dinise. Terima kasih Amanda Aisyah Moni Quinha. Sekarang saya, Alifa Yasmin Dinise, akan menjelaskan mengenai konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara itu datang dari beberapa kata. Yang pertama, kata wawas. Wawas itu artinya pandang, sedangkan akhiran an itu merujuk kepada suatu cara. Jadi, wawasan itu artinya adalah cara pandang. Sedangkan Nusantara berasal dari dua kata pula. Yang pertama, kata nusa, yang berarti wilayah. Sedangkan antara merujuk kepada Indonesia berada di antara benua Asia dan juga benua Australia, dan berada di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Lalu, ada pengertian lain yang diutarakan oleh suatu lembaga yang bernama Lemhanas, yakni wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara juga memiliki paham kekuasaan dan juga konsep geopolitik bangsa Indonesia, yakni paham kekuasaan bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia cinta damai, namun lebih cinta kepada kemerdekaan. Sedangkan konsep geopolitik bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan atau negara arkipelago. Tetapi beda dengan konsep kepulauan dengan negara lainnya. Kalau negara lainnya itu mengatakan bahwa pulau adalah pemisah, sedangkan Indonesia mengatakan bahwa kepulauan justru sebagai perekat atau lem dari wilayah-wilayah untuk menjadi kesatuan yang utuh yang disebut tanah air. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Yolanda Putri. Terima kasih. Terima kasih Alifa atas penjelasan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara. Jadi, latar belakang konsep wawasan Nusantara itu dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek historis atau sejarah, yang kedua aspek geografis dan sosial budaya, yang ketiga itu ada aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek historis atau sejarah. Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang utuh. Karena 2 hal, yaitu yang pertama, kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Yang kedua, kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Bangsa Indonesia sebagaimana bangsa lain, terutama di benua Asia dan benua Afrika, sama-sama pernah mengalami masa penjajahan bangsa Barat. Bangsa Barat yang pernah menjajah Indonesia adalah Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Selanjutnya, dalam kurung terakhir menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia, pernah mengalami penjajahan Jepang. Tidak kurang dari 350 tahun kita hidup dalam penjajahan. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, dan kemiskinan serta kebodohan. Ya. Penjajahan juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Politik pecah belah penjajah terhadap bangsa Indonesia dikenal dengan politik divide and impera. Dengan adanya politik pecah belah ini, orang-orang Indonesia justru melawan bangsa sendiri. Dalam setiap perjuangan melawan penjajah selalu ada pahlawan, tetapi juga ada pengkhianat bangsa. Demikian, bahwa sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah bangsa yang terjajah dan terpecah-pecah oleh bangsa lain. Nah, secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda atau ex-Hindia Belanda. Wilayah Hindia Belanda yang berbentuk kepulauan merupakan wilayah yang terpisah atau oleh laut bebas. Bukti bahwa wilayah Hindia Belanda adalah terpisah-pisah dan bukan merupakan satu kesatuan adalah digunakannya ketentuan bahwa laut teritorial Indonesia Belanda adalah 3 mil berdasarkan Territoriale Zeeën Maritime Ordonnantie tahun 1939 atau disingkat dengan Ordonnantie 1939. Dengan adanya organisasi 1939 maka laut atau perairan yang berada di dalam wilayah yang lebih dari 3 mil ada di luar wilayah teritorial. Perairan itu menjadi lautan bebas dan berlaku sebagai perairan internasional. Nah, berikut adalah peta Indonesia berdasarkan Ordonnantie 1993.
1939. Sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah-pecah, serta memiliki wilayah yang terpisah-pisah merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Keadaan tersebut tidak mendukung upaya kita mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan untuk menuju bangsa yang adil dan makmur. Sebagaimana tertuang dalam Permukaan Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan keadaan historis demikian, maka bangsa Indonesia berupaya mengembangkan konsepsi tentang visi bangsa, yaitu sebagai bangsa yang bersatu serta dalam wilayah yang utuh. Konsepsi tersebut dalam kurun waktu berikut terumuskan dalam wawasan Nusantara. Untuk bisa keluar dari keadaan bangsa terjajah dan terpecah, kita membutuhkan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan melahirkan visi sebagai bangsa yang bersatu. Tumbuhnya semangat kebangsaan nasionalisme menjadi ideologi bagi perjuangan bangsa Indonesia yang akhirnya bertitik puncak pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Munculnya semangat kebangsaan Indonesia ditandai dengan era kebangkitan nasional, yaitu kemunculan berbagai organisasi perjuangan. Penegasan akan semangat kebangsaan itu ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Akhirnya, semangat kebangsaan menemukan hasilnya, yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perkembangan semangat kebangsaan Indonesia dapat dikategorikan dalam kurun waktu sebagai berikut. Yang pertama itu ada zaman perintis 1908, yaitu dengan kemunculan Pergerakan Nasional Budi Utomo. Yang kedua itu adalah zaman penegasan 1928, yaitu dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Yang ketiga itu ada zaman pedobrak, yaitu pada tahun 1945, yaitu dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan revolusi integratif dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah dalam banyak suku dan terjajah beralih menjadi bangsa yang bersatu dan merdeka. Menjadi bangsa yang bersatu merupakan visi bangsa Indonesia sejak dahulu dan akan senantiasa dipertahankan setelah mengalami kemerdekaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Riasvita. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Yolanda atas penjelasannya. Perkenalkan, saya Riasvita Dewi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara dari segi aspek historis dan juga sejarah. Nah, pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Juanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda 1957 mengenai wilayah perairan Indonesia. Nah, isi pokok dari Deklarasi Juanda ini menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia adalah selebar 12 mil, bukan lagi 3 mil. Berdasarkan poin-to-poin teori. Nah, berdasarkan Deklarasi Juanda ini juga mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, Deklarasi Juanda ini dinyatakan sebagai pengganti dari Territorial Sea and Maritime Ordonance pada tahun 1939 dengan tujuan yang pertama adalah sebagai perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan juga bulat, dan yang kedua adalah sebagai penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia yang disesuaikan dengan asas negara kepulauan, dan yang ketiga adalah peraturan lalu lintas damai pelayaran yang menjamin keselamatan dan juga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian Deklarasi Juanda dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4 /PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang berisi yang pertama, perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Yang kedua, laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Nah, dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda 1957 tersebut melahirkan konsepsi wawasan Nusantara di mana laut tidak lagi sebagai penghalang atau pemisah, melainkan sebagai penghubung. Nah, wawasan Nusantara dibangun dari konsep kewilayahan. Negara Indonesia adalah satu kesatuan wilayah yang berciri Nusantara. Undang-undang mengenai perairan Indonesia selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifa. Terima kasih. Terima kasih Riasvita Dewi. Selanjutnya saya, Alifa Yasmin Dinisa, akan melanjutkan. Jadi, pada tahun 1969 dikeluarkan deklarasi mengenai landas kontinen Indonesia yang berintikan. Yang pertama, kekayaan alam yang berada di landas kontinen merupakan milik dari negara yang bersangkutan.
Lalu yang kedua, batas landas kontinen yang terletak di antara dua negara merupakan batas tengahnya. Lalu, pada tahun 1980, dikeluarkan pengumuman mengenai zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berintikan, yang pertama, lebar zona ekonomi eksklusif Indonesia yakni 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, hak berdaulat untuk menguasai kekayaan sumber alam yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Lalu yang ketiga, zona ekonomi eksklusif Indonesia tetap menjadi lautan bebas untuk pelayaran internasional. Lalu, latar belakang konsepsi wawasan Nusantara yang selanjutnya merupakan dari segi geografis dan juga sosial budaya. Jadi, Indonesia ini merupakan negara yang terkenal dengan keunikan posisi dan wilayahnya, serta terkenal menjadi suatu bangsa yang heterogen. Contohnya adalah yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yakni 17.508 pulau. Lalu yang kedua, Indonesia ini luasnya adalah 5.192 juta kilometer dengan rasio perairan yakni 2/3 dari wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya, jarak dari selatan ke utara yakni 1.888 km dan jarak dari barat ke timur yakni 5.110 km. Lalu selanjutnya, Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa. Lalu selanjutnya, Indonesia ini terletak di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Lalu selanjutnya, Indonesia ini merupakan negara dengan kekayaan flora dan fauna. Selanjutnya, Indonesia ini merupakan negara yang subur dan dapat dihuni. Lalu selanjutnya, Indonesia ini merupakan negara dengan pertemuan jalur dua pegunungan yakni Mediterania dan juga Sirkum Pasifik. Lalu selanjutnya, Indonesia ini merupakan negara tropis dengan dua musim. Lalu selanjutnya, Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk yang sangat besar. Dan yang terakhir, Indonesia merupakan negara dengan etnik yang beragam atau heterogen. Jadi positifnya dari keberagaman dan keunikan ini adalah bisa menjadi pemersatu bangsa, namun juga bisa menjadi perpecahan karena terlalu beragamnya Indonesia. Dan cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia ini adalah dengan menyadari konsep dari wawasan Nusantara itu sendiri. Latar belakang wawasan Nusantara selanjutnya yakni dari segi geopolitik dan juga kepentingan nasional. Geopolitik merupakan aspek pertimbangan untuk menentukan suatu kebijakan di suatu negara melalui aspek geografi. Jadi, geopolitik itu pertama kali diutarakan di Indonesia oleh Insinyur Soekarno di sidang BPUPKI. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa geopolitik Indonesia adalah bangsa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terletak di antara dua benua dan terletak di antara dua samudra. Sedangkan dari segi kepentingan nasional itu merupakan turunan dari cita-cita nasional, tujuan nasional, dan juga visi nasional. Cita-cita nasional Indonesia itu tercantum di alinea 2 pembukaan UUD 1945 yang berbunyi untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, tujuan nasional itu tercantum di alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang berbunyi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya, visi nasional dari bangsa Indonesia itu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, baik, dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Jadi, untuk menciptakan atau mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka perlu disadari mengenai wawasan Nusantara itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Fatimah Az-Zahra. Terima kasih kepada Alifah. Nah, sekarang saya Fatimah Zahra di sini akan mempresentasikan mengenai teori geopolitik negara-negara besar menurut para ahli.
Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu geopolitik. Nah, geopolitik sendiri ialah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor geografis, strategi, dan politik suatu negara yang sedang mengimplementasikan suatu strategi yang bersifat nasional. Nah, istilah geopolitik pertama kali dikemukakan oleh Friedrich Ratzel sebagai ilmu bumi politik atau political geography, yang kemudian diperluas lagi oleh Rudolf Kielen menjadi geographical politik, disingkat geopolitik. Nah, langsung saja berikut akan dijelaskan mengenai teori-teori dari beberapa ahli mengenai geopolitik. Nah, menurut ahli pertama mengenai teori geopolitik, yakni Friedrich Ratzel, states are similar to biological organism. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Nah, pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme, yakni membutuhkan Lebensraum. Menurut Ratzel sendiri, jika negara ingin terus maju dan berkembang, maka negara tersebut membutuhkan ekspansi. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologikal. Yang kedua adalah pendapat dari Rudolf Kielen. Negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Jadi pandangan Kielen dan Ratzel ini hampir sama. Keduanya mengajukan teori ekspansionisme yang melahirkan ajaran aduan kekuatan atau politics of power. Nah, negara sendiri adalah satuan dari sistem politik yang menyeluruh, meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, hingga krato politik. Teori ketiga yakni Karl Hochhofer yang melanjutkan teori Ratzel dan Kielen, terutama pada pandangannya tentang paham ekspansionisme dan Lebensraum. Jika jumlah penduduk suatu negara itu terus bertambah, maka negara tersebut harus memperluas wilayahnya dengan bermacam cara, antara lain autarki, yakni cita-cita untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung oleh negara lain. Hal ini dimungkinkan apabila wilayah negara tersebut cukup luas, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhannya itu. Nah, untuk itu maka politik ekspansi dijalankan. Maka itu Karl Hochhofer membagi dunia atas beberapa wilayah atau region yang hanya dikuasai oleh beberapa negara yang unggul, seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Rusia, dan Jepang. Nah, dari pendapat tersebut lahirlah wilayah-wilayah yang dikuasai, yaitu yang pertama adalah Pan-Amerika sebagai perserikatan wilayah, di mana Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Yang kedua adalah Pan-Asia Timur, mencakup bagian timur benua Asia, Australia, dan wilayah kepulauan, di mana Jepang sebagai penguasa. Yang ketiga adalah Pan-Rusia India yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia yang dikuasai oleh Rusia. Yang keempat adalah Pan-Eropa Afrika, mencakup Eropa Barat, tidak termasuk Inggris dan Rusia, dikuasai oleh Jerman. Nah, yang keempat adalah ahli dari Halford Mackinder yang mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung di dunia, hingga pendapatnya dikenal dengan teori daerah jantung. Nah, siapapun menguasai daerah jantung, yakni Eropa Timur dan Rusia, maka ia akan menguasai kepulauan di dunia, yakni Eropa, Asia, dan Afrika, yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Nah, beberapa pendapat dari ahli lainnya akan dijelaskan oleh Kevin Alijar yang juga akan menjelaskan mengenai paham geopolitik bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Alizar dan saya akan menjelaskan tentang teori geopolitik lanjutan dari Fatimah Az-Zahra yang sebelumnya. Yang pertama, saya memiliki teori geopolitik dari Alfred Herrmann. Dia bilang bahwa siapapun yang menguasai lautan maka akan menguasai dunia. Jadi menurut dia teori laut, ketika seorang ingin menguasai sesuatu, ya mereka harus menguasai lautan itu sendiri. Sebenarnya cukup masuk akal karena 2/3% dari bumi ini adalah laut dan sepertiganya kan daratan. Jadi dia bilang bahwa jangan terlalu fokus untuk membangun armada laut. Akan tetapi lebih baik jika membangun kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut muncul konsep wawasan bahari atau konsep kekuatan lautan, di mana barang siapa yang menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Yang kedua, teori geopolitik dari Guillaume Duhay, William Michel, Tversky, dan GFC Fuller.
mereka bilang bahwa kekuatan dirgantara lebih berperan dan lebih menguntungkan. Kekuatan dirgantara itu apa sih? Kekuatan dirgantara itu maksudnya angkatan udara. Jadi kekuatan di mana ya angkatan udara itu sendiri, misalkan kayak ya kekuatan angkatan udara lah. Jadi kenapa mereka bisa berpikir bahwa kekuatan dirgantara yang lebih menguntungkan? Karena yang pertama, angkatan udara tidak perlu angkatan lain untuk membantunya gitu loh. Jadi mereka tuh bisa berdiri sendiri, mandiri. Dan yang kedua, angkatan udara itu dapat menghancurkan musuh di kandangnya atau di garis belakang medan peperangan. Jadi mereka nggak perlu masuk dari front line-nya. Jadi mereka tinggal terbang aja, terus di tengah-tengah mereka langsung hancurin aja, kelar. Itu kenapa mereka berpikir bahwa kekuatan dirgantara itu lebih menguntungkan. Contohnya aja pas Amerika sama Jepang dulu, kan mereka langsung aja, mereka punya kekuatan dirgantara yang kuat, mereka langsung ke Jepang, mereka bom Hiroshima Nagasaki, dah kelar, perangnya mereka menangkan. Lalu terakhir ada teori geopolitik dari Nicholas J. Speechman. Nicholas J. Speechman mengatakan bahwa dunia ini terbagi dari 4 wilayah. Yang pertama ada pivot area atau area jantung, offshore continent land, mencakup wilayah pantai benua Eropa sampai Asia. Oceanic belt mencakup wilayah pulau di luar Eropa sampai Asia dan Afrika Selatan. Dan area New World mencakup wilayah Amerika. Terhadap pembagian tersebut, Speechman menyarankan pentingnya penguasaan daerah pantau dari Eurasia, yaitu Rimland. Menurutnya, Panamerika merupakan daerah yang ideal karena dibatasi oleh batas alamiah, dan USA diperkirakan akan menjadi negara yang kuat. Atas pembagian dunia menjadi 4 wilayah ini, Speechman memandang diperlukan kekuatan kombinasi dari angkatan-angkatan perang untuk dapat menguasai wilayah yang dimaksud. Pandangannya ini menghasilkan teori garis batas atau Rimland yang dinamakan wawasan kombinasi. Yang kedua, paham geopolitik bangsa Indonesia. Paham geopolitik bangsa Indonesia sendiri itu diwujudkan dengan nama Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ada geopolitik Indonesia. Di dalam Wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang tidak saja secara fisik tetapi secara keseluruhannya. Bangsa Indonesia menolak paham ekspanisme dan adu kekuatan yang berkembang seperti di Barat, Eropa, dan Amerika sekitarnya. Juga menolak paham rasisialisme karena manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi nggak ada pandang bulu dia hitam atau dia putih dan segala macamnya. Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan dengan menolak chauvinisme. Bangsa Indonesia selalu terbuka menjalin kerjasama antar bangsa yang saling menolong dan saling menguntungkan. Semua dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Tasya Libia Roza. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Libia Roza. Saya akan menjelaskan implementasi wawasan Nusantara di era globalisasi. Implementasi wawasan Nusantara dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama itu dari aspek ideologi, yang kedua dari aspek politik, yang ketiga dari aspek ekonomi, yang keempat dari aspek sosial budaya, dan yang kelima dari aspek pertahanan dan keamanan. Selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan wawasan Nusantara dilihat dari aspek ideologi. Ideologi merupakan dasar negara yang harus diyakini sebagai pandangan hidup bangsa. Ideologi bangsa Indonesia merupakan
Pancasila. Filsafat Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup suatu bangsa Indonesia sesuai dengan aspirasinya. Di era globalisasi, sangatlah perlu keyakinan akan ideologi agar selalu berada pada jalur yang menuju tujuan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan bangsa, perlu adanya wawasan Nusantara yang menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan bangsa. Nah, maka dari itu, dalam melakukan implementasi wawasan Nusantara, perlu adanya pemahaman mengenai ideologi bagi tiap-tiap warga negara. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara yang dilihat dari aspek politik. Dalam melakukan penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, maka perlu adanya wawasan Nusantara pada kehidupan politik. Beberapa perwujudan cara pandang politik dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara di Indonesia yaitu bahwa kekayaan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah menjadi modal dan milik negara. Yang kedua, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan daerah. Yang ketiga, Pancasila merupakan filsafat atau ideologi bangsa untuk mencapai tujuan bangsa. Yang keempat itu, seluruh kepulauan Indonesia merupakan kesatuan hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi wawasan Nusantara yang dilihat dari aspek ekonomi. Aktualisasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi bertujuan agar menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar bertujuan menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Prinsip-prinsip implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi yaitu pertama, kekayaan seluruh wilayah Nusantara adalah modal dan milik seluruh bangsa. Yang kedua, tingkat pengembangan ekonomi yang serasi dan seimbang tanpa meningkatkan ciri khas bangsa. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi wawasan Nusantara yang dilihat dari aspek sosial budaya. Kebudayaan merupakan warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat. Artinya, setiap generasi lahir dari suatu masyarakat dan dengan serta-merta mewarisi norma-norma budaya dari generasi sebelumnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara yang dilihat dari aspek sosial budaya itu mencintai kebudayaan lokal, mengetahui dan melestarikan budaya, menerima semua perbedaan kebudayaan yang ada. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Nah, yang terakhir, implementasi wawasan Nusantara dalam aspek pertahanan dan keamanan negara. Implementasi ini menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran ini akan menjadi modal utama yang menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman yang ada di negara. Nah, contoh implementasi wawasan Nusantara dalam aspek pertahanan dan keamanan negara membentuk pola pikir warga negara, yaitu
Pertama, bahwa ancaman dalam suatu daerah merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela warga negaranya. Nah, cukup sekian dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.